Bagaimana hukumnya mengambil uang suami tanpa persetujuan suami untuk ditabungkan demi kepentingan rumah tangga? Ini namanya gerakan ibu-ibu kreatif. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan selamat ketika Idul Fitri. Bagaimana sikap kita untuk membalas hal seperti ini agar tidak dicap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta? Sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal, karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah. Dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik. Dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong, berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim. Saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya, makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kue kotak, dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Diberkahi, amin. Dirahmati, amin. Mohon motivasi, insya Allah. Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya, sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustadz, saya ini dulu nakal. Kartu kuning sudah datang. Banyak juga saya ketemu orang yang sudah hijrah taubat. Apa kata dia? Ustadz, saya ini semua minuman sudah saya minum. Semua perempuan sudah saya rasa. Dari Afrika sampai Eropa. Ente taubat apa bangga? Dosa kok bangga? Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Apa tujuan puasa 30 hari? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Wahai engkau saudaraku, engkau sudah punya rasa takut dalam hati. Dengan bekal takut inilah engkau akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Ada orang minta jasadnya dibakar, abunya di laut, dihanyutkan. Kenapa? Karena dia takut sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Karena dia takut kepada Allah. Kata Allah SWT, karena dia takut kepada aku, masukkan dia ke dalam surga aku. Makanya di antara doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Pak Ustadz, tadi saya ke mall, terus tiba-tiba datang cewek ngasih nomor, dia ngajak saya jalan, terus tiba-tiba datang rasa takut saya, Pak Ustadz. Akhirnya saya nggak jadi jalan. Takut sama siapa? Sama suaminya. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana model bertetangga yang diajarkan Islam dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan latar belakang etnis? Saya nyewa rumah ngontrak di Mesir di lantai bawah. Di atas namanya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana, agamanya Kristen Ortodok. Saya bertetangga 2 tahun, dari tahun 2000 sampai 2002. 2002 bulan November pulang. Suatu ketika kami datang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef,
Kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Bapak Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker. Saraton bahasa Arabnya, saya kena kanker nak. Maka sewa rumah mau kami naikkan. Kalau Bapak Yosef menaikkan sewa rumah, apa boleh buat? Kami pindah dari rumah ini Bapak Yosef. Kenapa? Karena kami juga lebih dahsyat kanker kantong kering. Tahun 98, 99, 2000 krisis moneter. Apa kata Bapak Yosef? Kalian jangan pindah, tetaplah di rumah ini. Setiap acara Pak Dubes datang, Bapak Yosef kami undang makan bersama. Dan dia juga tetap baik dengan kami. Kami tahu kami berbeda, maka mengucapkan tidak assalamualaikum, tapi kalau ketemu sabahal khair, selamat pagi, sabahan nur, selamat siang, masa al khair, selamat petang, selamat malam. Kami saling menjaga. Apakah karena berbeda lalu kemudian kami berkumpul bersama? Ini tuan rumah beda agama, mari kita siapkan pisau dapur, kita bunuh dia malam-malam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami tetap bisa bekerja sama. Di Indonesia, tetangga dekat rumah saya non-muslim, kami bertetangga, tidak pernah konflik sampai hari ini. Mereka saya khawatir yang ribut-ribut di internet ini yang nggak bertetangga malah ribut. Manusia gagal paham. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham. Insya Allah dia paham. Yang jadi masalah ini, ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Kalau nggak gagal paham, nggak makan. Bahaya ini manusia. Mesti dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Ustadz, ibu saya meninggal seminggu yang lalu. Ibu saya meninggal hari Jumat ini 11 Rajab setahun yang lalu. Sampai hari ini belum hilang sakitnya. Apalagi kalau seminggu yang lalu. Saya mohon doanya agar ibu saya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Nanti di akhir majelis, bukan hanya ibu engkau saudaraku, ibu kita semua. Dulu, makin berjalan hari itu makin lama dia makin berkurang. Di antara yang menenangkan hati ini adalah banyak-banyak berkirim doa. Habis setiap solat, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau kau sanggup baca sekhatam Quran, bacakan sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca Yasin. Tak sanggup Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak juga sanggup, parah kali. Habis itu pula kalau kau ada duit gaji sedekah, belikan beras 10 kilo, sarden, ikan, kumpul, masukkan ke kresek, serahkan ke anak yatim. Sebutkan, ni anak yatim tolong doakan almarhumah ibu saya. Di mana dulu tempat dia solat, kau buka sajadah solat kau di situ. Menenangkan hati. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Saya tahu. Man lam yadhuq, lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak meninggal ibunya, tak dapat dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan. Oleh sebab itu maka, yang masih ada ibunya, pulang dari sini, kau belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, cium tangannya, suapkan makanan, peluk dia, cium keningnya, senangkan hatinya. Hanya itu yang dapat membuat kau bahagia. Kalau kau ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, perlakukan ayah ibumu seperti raja. Insya Allah semua kesulitan hidupmu akan diberikan Allah kelapangan. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, pertanyaan ini keluar dari materi hari ini. Belakangan ini saya lihat banyak perkumpulan orang-orang atau komunitas mengaku Islam modern atau Islam yang bersatu dengan budaya. Bagaimana cara kita memandangnya agar kita tidak disebut musyrik dan diterima di kalangan masyarakat sebagai pecinta budaya daerah? Ini pertanyaannya umum. Kalau mau nanya ke saya masalah hukum fikih, sebutkan secara spesifik satu contoh kasus. Karena kalau cerita masalah budaya, maka saya pecinta budaya. Peci ini agama atau budaya? Budaya. Mana ada hadis Nabi, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i pakai peci? Ini budaya. Saya pakai budaya ini sekarang. Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya. Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai. Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia. Saya pakai batik. Batik itu budaya? Budaya. Apakah salah saya pakai peci dan batik? Tidak. Ada juga orang mengatakan jangan pakai batik gambar burung. Nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar?
Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, merusak akidah, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Karpet ini agama atau budaya? Budaya. Karpet ini budaya. Masjid Nabawi yang asli nggak ada karpetnya. Ini berapa kali budaya. Ini lagi membuat bunga-bunga. Ini budaya semua nih. Bunganya mati lagi. Oleh sebab itu maka bahkan masjid kita pun banyak budaya. Ini bangunan melengkung di tengah. Tiang melengkung di tengah disebut dengan kubah. Kubah itu budaya dari Bizantium, Romawi. Makanya bangunan-bangunan Romawi, coba tengok gereja-gereja ortodok di Moskow pakai kubah. Orang yang tidak ngerti dia tengok, loh kok ada masjid di Moskow? Padahal itu katedral. Bangunan itu adalah budaya Eropa, budaya Bizantium, budaya Romawi kuno. Diambil, maka tidak jadi masalah karena tidak terkait dengan akidah. Begitu juga dengan tiang menara masjid, itu bukan agama, itu budaya. Karena dulu di Mesir ada namanya tiang tinggi tempat api di tepi laut, supaya para nelayan kalau tengah malam jangan sampai kapalnya nabrak ke pantai. Maka disebutlah tempat itu mercusuar, sehingga di tengah malam dia ngelihat. Waktu itu belum ada GPRS. Maka dia lihat, oh kita udah dekat di tepi pantai, maka layar mesti diarahkan ke melawan angin supaya kapal tidak laju, supaya tidak kencang. Lalu kemudian ketika orang Islam melihat ada menara tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang muazzinnya di bawah, mikrofonnya ke atas. Sound systemnya di atas. Sekarang nggak ada lagi kabel, wireless. Ini semuanya budaya. Selama budaya itu tidak merusak akidah, maka boleh. Yang nggak boleh itu budaya celana pendek. Kenapa? Karena melanggar syariat Islam. Nampak pangkal paha dan lutut. Tidak sah salat. Selama budaya tidak melanggar akidah, maka dia boleh dilaksanakan. Budaya itu apa Pak Ustaz? Hasil cipta karya karsa manusia yang tidak ada wahyu di dalamnya. Pak Ustaz, saya mau tanya kenapa hati saya selalu gelisah? Padahal saya sudah perbanyak istighfar. Tolong masukannya. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak gelisah itu? Di dada sebelah kiri. Nama tempatnya jantung. Tapi ada yang bilang hati Pak Ustaz. Kombinasikan aja dua. Jantung hatiku. Berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Coba rasakan. Bagi yang tak merasakan, lapor ke panitia. Kain kapan sudah siap. Makanya kadang kita bangun tidur, nggak ada angin, nggak ada hujan, risau, suntuk di dalam. Tapi begitu kita ambil wudhu, sholat, terasa dia seperti kopi yang habis diaduk, tiba-tiba bening. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Apakah materi bisa menenangkan hati? Tidak. Materi hanya bisa menenangkan materi. Materi lambung. Lambung hanya bisa ditenangkan dengan materi. Apa dia? Nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam mati. Tapi non materi hanya bisa ditenangkan dengan agama. Makanya orang-orang ateis yang tidak beragama, hidupnya sempit, kata Allah ka'annama yas'adu fis sama, seperti terbang. Kita kalau naik pesawat, terbang, take off, itu dada terasa sempit. Begitulah orang yang tidak berserah diri kepada Allah, sempit. Akhirnya mereka mencari ketenangan kemana? Sabu-sabu, pil anjing gila, sakau, penjara, kalau ketangkap BNN, mati. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Republik Indonesia, bukan di Asia, tapi justru di Eropa dan Amerika. Karena mereka meninggalkan agama. Stres, depresi, mobil mewah tapi nggak bisa tidur malam. Jam 2 malam stres, depresi. Makan obat tidur, tidur. Bangun tidur, stres lagi. Bangun tidur, tidur, mati. Sementara kita tenang. Begitu datang ke masjid, duduk, ngelihat muka ustadz, tidur. Panitia penutup bangun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat tidur apalagi yang kau dustakan?
Orang barat setengah mati makan pil tidur supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang kita baru ngelihat. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kurang apa lagi? Maka kalau ada teman di sebelah tidur, biarkan. Dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz jawabannya, perbanyak zikir. Siapa yang bersolawat 1 kali 1 hari 1000 kali, maka sebelum mati dia melihat tempatnya dalam surga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Diriwayatkannya dari beberapa riwayat kitab-kitab sahih. Jadi kau beberapa kali istighfarnya. Coba amalkan ini. 1 kali 1000 kali. 1 hari 1000 kali. Beli tasbih yang ujungnya ada 10, 100 kali betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang belum sampai 200 kau udah tertidur. Bangun lagi, sambung lagi. Allahumma sholli ala. Malu bawa tasbih, pakai tasbih digital yang pencet itu. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala. Tapi pelan-pelan. Kadang ada yang pakai tasbih itu. Allahumma sholli. Macam makan bakwan kepanasan. Bagaimana hukumnya mengambil uang suami tanpa persetujuan suami untuk ditabungkan demi kepentingan rumah tangga? Ini namanya gerakan ibu-ibu kreatif. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk di atas bukit Sofa pada tahun 8 Hijrah, rekonsiliasi kota Makkah, Nabi pulang ke kota Makkah. Maka ketika Nabi sedang duduk, datang seorang perempuan. Nama perempuan itu Hindun. Dia tutup wajahnya karena dia malu kepada Nabi. Hindunlah dulu yang mengunyah jantung Hamzah karena dendam kesumat. Lalu Hindun berkata, suamiku inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, suamiku itu Abu Sufyan orangnya pelit, medit, kedekut, bakhil. Apa lagi? Bapak Ibu hafal seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Ambillah uang dia selama untuk mencukupi kebutuhan engkau dan anak-anakmu. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu sekalian. Tapi ingat, mencukupi. Nah, standar di Bandung saya tidak tahu berapa keperluan karena beda harga makanan di Bandung dengan di Riau. Kalau di Bandung ini standarnya 3 juta, tiba-tiba si bapak cuma ngasih 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta lagi. Sambutan yang luar biasa. Mana dalilnya? Itu ayat bapak ibu bapak baca waktu akad. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi setempat. Dasar pengambilan hukum dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf artinya standar umum di kota Bandung berapa. Kalau umumnya di Bandung ini 5 juta, ternyata selama ini dia kasih 2, berarti ibu bisa ambil 3 menurut standar dan ketentuan berlaku. Tapi lebih dari ini tanggung dosanya, saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak mau nanti terhalang masuk surga gara-gara ini. Abdul Somad masuk Jannatul Firdaus. Begitu udah mau masuk, datang bapak-bapak dari Bandung nuntut. Wah, saya nggak mau gara-gara ini. Di lingkungan tempat tinggal ada anak yatim. Kita insya Allah bersedekah. Tapi di saat ada keluarga yang sangat butuh bantuan, gimana Pak Ustadz? Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ada tetangga tapi enggak kerabat, tapi ada tetangga dan ada hubungan kerabat keluarga, maka yang didahulukan adalah yang ada hubungan kerabat. Itu kaedahnya. Baik dalam hal membantu maupun dalam hal pergi kondangan. Undangan hari Ahad ada 5. Bagaimana kita menyusun skala prioritasnya? Yang pertama tetangga kerabat.
Habis itu tetangga, tidak kerabat. Habis itu teman sekantor. Ring 1, ring 2, gitu. Dalam hal ini boleh nepotisme. Sekarang orang enggak. Kalau ada undangan 5, yang pertama pejabat, orang kaya, tetangga yang miskin enggak punya apa-apa. Yang kira-kira cuma makan sayur sama telur ayam. Ini enggak benar. Oleh sebab itu dalam hal membantu dulu keluarga. Tapi sekarang orang lebih mau bantu orang lain daripada bantu keluarga. Kenapa kamu lebih mau bantu orang lain daripada keluarga? Kalau bantu orang lain, pujiannya melambung. Kalau bantu keluarga, masa cuma ngasih segini? Oleh sebab itu maka setiap keluarga membantu keluarganya, skala prioritas, tapi setelah itu tetap membantu fakir miskin, anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang sekuler liberal. Orang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'u yatim, menyanyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, membiarkan fakir miskin. Wa fawailul lil musallin, lalai dalam salat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, riya, wa yamna'unal ma'un, melarang orang berbuat baik, tolong menolong. 5 ini mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam pendusta agama. Ustadz, tolong doakan muslim saudara kita di India. Itulah senjata kita terakhir. Kalau ada lembaga-lembaga yang terpercaya memberikan dana, maka kirimkan dana untuk membantu rumah mereka yang yang terbakar, saudara mereka yang terkapar, rumah mereka yang hancur, sumur bor, sekolah anak-anak pengungsi. Dulu Suriah, Palestina, Bosnia Herzegovina, Uighur, Rohingya. Coba perhatikan. Palestina, Bosnia Herzegovina dibantai oleh Slobodan Milosevic, Ali Izzet Begovic, Hanbis presidennya, matang Uighur, datang Rohingya, sekarang India. Walaupun berbeda-beda tempat, tapi substansi maknanya sama. Mengapa mereka disiksa? Pertama, karena mereka lahir dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, karena mereka minoritas. Gimana-mana kalau kita minoritas, habis kita dibantai. Tapi kalau kita mayoritas, maka kita selalu menjaga kedamaian, keselamatan. Karena kita adalah agama Islam. Islam berasal dari kata salam. Salam artinya damai. Maka insya Allah, kalau kita menjadi mayoritas, maka saudara-saudara kita yang minoritas akan terjaga dalam kedamaian. Insya Allah. Amin.